Hello, welcome back again guys. Jumpa lagi dengan Mr. Panamba. Jadi kali ini from Sangihe Island. Tapi jika Anda melihat video ini adalah salah satu cuplikan dari negara yang ada di Eropa. Jadi ini hanya sekedar untuk mengajak kita jalan-jalan untuk melihat dunia malam. Ya, topik kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai ilmu-ilmuwan. Jadi bukan saya mau mengajarkan kepada Anda ilmu ya, tapi kita hanya membahas dari sudut pandang suku. Jadi kalau di Indonesia itu kan terkenal begitu banyak suku yang memiliki beragam ilmu. Kalau orang-orang Jawa itu terkenal dengan ilmu, berbagai macam ilmu debus. Kalau di wilayah Kalimantan itu juga terkenal dengan ilmu-ilmu pengobatan, atau juga ada ilmu kebal. Kalau di Minahasa juga terkenal dengan ilmu kebal yang dipergunakan untuk berperang. Jadi sebenarnya tujuan ilmu kebal ini bukan untuk melakukan aksi kriminal guys. Jadi pada zaman dulu, jadi saya ceritakan dahulu ya sebelum kita masuk pada inti, yaitu ilmu menghilang. Jadi kalau orang Minahasa itu atau orang Sangihe itu, dan yang paling kental itu suku Bantik, itu menggunakan ilmu-ilmu kebal itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pekerjaan. Jadi kalau pada zaman dulu itu orang-orang kan sering berperang atau melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Misalnya kalau di Sangir itu misalnya menakul humbia. Ya, menakul humbia. Jadi itu kan alat yang dipakai itu seperti cangkul yang tajam untuk mengekstrak sagu duri. Dan jika alat itu sampai mengenai jari atau kaki Anda, maka saking tajamnya alat itu jari Anda atau kaki Anda bisa putus. Oleh karenanya orang-orang Sangihe itu sebelum melakukan pekerjaan, misalnya menaiki pohon kelapa atau apalah di lautan, mereka mengucapkan kata-kata untuk memohon pertolongan agar supaya badan mereka itu tidak mempan dengan benda-benda tajam yang dapat melukai mereka. Nah itu kalau zaman sekarang mungkin menggunakan alat-alat dalam dunia produksi, mereka menggunakan bawera atau kata-kata. Jadi itu tujuannya untuk pekerjaan, tapi lambat kelamaan dipergunakan oleh orang-orang zaman sekarang untuk tujuan mungkin perkelahian atau apa segala macam. Nah begitu juga dengan ilmu yang disebut dengan berang. Kalau orang saya disebut dengan berang sarendung atau berang lamemi. Kalau orang Jawa menyebut dengan aji panglimunan. Nah itu adalah ilmu menghilang yang dipakai oleh suku-suku Sangihe. Nah ini dipakai dalam konteks untuk menyelamatkan diri, apalagi dalam dunia konteks peperangan. Nah ada salah satu kisah di mana ini ada serangan dari bangsa-bangsa Moro atau Kepulauan Suluge yang menyerang wilayah Sangihe. Itu pertikaian antara suku Suluge atau Moro dengan orang Sangihe itu terjadi karena itu akibat dari peristiwa lama pertikaian antara kerajaan Karangetang Siau dengan utusan para raja dari Suluge. Jadi ada pertikaian sehingga berimbas ke semua wilayah Sangihe sampai di Manado. Jadi orang-orang Suluge ini pada tahun 1960-an ya, ini diceritakan oleh salah satu penutur sejarah, mereka menyerang salah satu desa yang disebut dengan Desa Bebarang di Sangihe. Nah, desa itu karena masyarakatnya ini masih memiliki ada tradisi, maka mereka menggunakan ilmu berang sarendung. Jadi sarendung itu untuk menutupi desa atau wilayah mereka tersebut dari incaran atau mata para bajak laut ini. Dan itu masih ada saksinya, di mana mereka bisa melihat dari puncak bukit, di mana waktu itu kan orang-orang yang melihat bahwa perahu-perahu dari orang-orang Moro dan orang Suluge ini itu mengintari pulau mereka, dan mereka tidak menemukan bahwa di situ ada pulau, karena pulau itu sudah tersembunyi dengan ilmu mereka. Begitu juga di salah satu desa di wilayah Arangka Laut, pada waktu akan diserang juga oleh orang-orang Moro untuk merampas mungkin hasil bumi atau untuk menculik para wanita, karena orang Moro ini terkenal sakti. Nah mereka ini selain sakti juga kebal. Jadi orang-orang Talat waktu itu menggunakan ilmu mereka sehingga desa Arangka itu tidak bisa ditemukan alias hilang dari penglihatan. Nah ini lambat laun orang mulai mempergunakan ilmu-ilmu ini untuk tujuan-tujuan yang lain. Misalnya dipergunakan untuk mencuri atau apalah, agar supaya tidak kelihatan oleh aparat penegak hukum. Nah ini dipakai untuk tujuan yang salah. Nah ada salah satu peristiwa di mana ini
kisah ini dituturkan oleh beberapa orang yang pada waktu itu ada di area yang sedang terjadi konflik kerusuhan di wilayah Maluku. Jadi ini berasal dari wilayah Tabukan Tengah dan Tabukan Selatan, dan mereka memang memiliki kesaksian yang hebat menggunakan ilmu ini di saat-saat yang genting. Jadi pada waktu itu ada serangan atau kerusuhan yang memang membabi buta, yang sudah memang di mana pihak-pihak yang bertikai ini memang sudah tidak memiliki rasa perkemanusiaan. Nah, beliau sudah heran, beliau sudah panik karena kalau menggunakan ilmu kebal masih tetap kelihatan, dan bisa saja orang yang menggunakan parang itu memiliki ilmu untuk saling berperang dengan orang-orang kebal, sehingga dia merasa takut karena ini manusianya banyak. Maka beliau teringat dengan salah satu ilmu yang diwariskan oleh para leluhur, yaitu ilmu menghilang. Nah, saya akan jelaskannya. Sehingga pada waktu itu beliau selamat karena orang-orang yang melakukan kerusuhan tersebut tidak dapat melihat dia. Jadi baik dari pihak A, B, atau pihak mana tidak dapat melihat dia ini yang berjalan, sehingga dia bisa lolos dari kerumunan banyak orang itu tanpa dihiraukan. Nah, inilah fungsi dari ilmu-ilmu ini untuk tujuan menyelamatkan diri dengan kata-kata, dengan doa yang tentu saja keyakinannya itu berpusat kepada Tuhan, tapi dengan bahasa-bahasa daerah atau secara adat lah. Dan ilmu ini sebenarnya bukan Anda hilang dari pandangan mata, atau bukan Anda menggunakan ilmu ini lalu Anda tidak terlihat, atau Anda melihat di cermin Anda tidak terlihat, atau Anda misalnya Anda masuk ke dalam mall Anda tidak kelihatan, Anda mencuri tidak kelihatan. Bukan itu. Jadi ilmu-ilmu Sanghyang ini disebut dengan Berang Sarendung itu, Anda tidak kelihatan di mata orang yang memiliki niat jahat kepada Anda, termasuk tidak kelihatan di mata makhluk-makhluk atau roh jahat yang memiliki niat jahat kepada Anda, atau niat-niat jahat yang ditujukan kepada Anda. Itulah Berang Sarendung. Dan ada kata-katanya. Jadi jika Anda mungkin orang Sangihe atau masih bisa menggunakan bahasa Sangihe, atau Anda bisa mendengar, saya bisa mengucapkan bagi Anda beberapa deretan kata sastra atau babera yang digunakan oleh orang-orang tua untuk keadaan-keadaan genting seperti ini. Jadi kata-katanya seperti ini guys, tapi sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe dan mendukung channel ini. Jadi baberanya adalah dokeng naik, marengu, dokeng marengu, dokeng naik ile orang, marengu ile antibe, kindore manope langi nawo kiri angin daki, kina pengerangeng tawe makah pekapura sisia. Ini kai. Jadi dokeng naik itu artinya sejak lama ada yang niat jahat. Marengu dokeng marengu. Niat-niat ini adalah semacam niat yang busuk. Pihak orang tamisehu, atau ada mata-mata jahat yang ingin memandang saya. Antibe tamiradi. Antibe itu maksudnya semacam sama rencana jahat juga. Kindore manopilangi. Niat jahat ini sudah sampai di langit. Nawo kerang indaki, jatuh sampai ke tanah. Iya, tapi makapura maksudnya saya tidak mendapat imbas yang jahat dari semua yang itu. Jadi ini babera ini dipakai. Saya pernah mencoba waktu itu saya masih kecil. Ada terjadi kerusuhan di pasar, di kompleks tahunan, dan saya mengucapkannya. Bayangkan saya, mereka bukan tidak melihat ya, atau mereka tidak menghiraukan atau bagaimana itu. Mereka menganggap saya tidak ada di situ. Padahal saya adalah di antara pihak-pihak dua grup yang bertikai dan saling berkelahi. Dan ini juga dapat digunakan untuk keperluan misalnya Anda mengunjungi suatu daerah dan di situ ada orang-orang yang masih menggunakan ilmu-ilmu yang jahat. Nah, yang paling parah itu adalah orang-orang yang memiliki niat yang jahat. Karena ilmu yang jahat biasanya itu diarahkan kepada orang-orang yang memang sudah berkonflik lama. Tapi niat jahat kadang-kala timbul dari orang-orang yang memiliki sifat kriminal yang Anda tidak dapat terdeteksi. Nah, inilah yang dipakai oleh orang tua untuk melindungi mereka. Terutama juga di wilayah lautan, di saat mereka mau menyeludup barang dari Sangihe ke Filipina, ada misalnya patroli yang mau menangkap, mereka tidak bisa melihat, dan itu bisa dibuktikan. Tapi bagi Anda mungkin yang masih mengerti bahasa ini, itu maknanya baik. Oke guys, sekian guys. Jadi inilah penjelasan saya tentang ilmu Berang Sarendung atau Panglimunan. Jadi ini kalau Anda mau tahu intinya bahwa ilmu-ilmu menghilang itu
Bukan Anda yang hilang dari pandangan mata, guys. Bukan Anda disembunyikan oleh setan, tidak. Tetapi niat orang atau mata-mata jahat dari manusia atau makhluk-makhluk halus itu tidak dapat melihat Anda ada di situ. Tapi bagi orang-orang yang baik dapat melihat Anda. Oke, sekian dulu. Jangan lupa senantiasa mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, and see you next time with Mr. Panamba.